Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilmaknun. Saya adalah guru BK SMK Negeri 1 Rejotangan, JGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung. Berikut ini akan saya tampilkan aksi nyata saya dari modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, terima kasih atas kedatangannya hari ini dalam diseminasi saya tentang budaya positif di sekolah. Sebelum kita mulai dulu, saya akan berkenalan karena termasuk orang baru di sini. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilmaknun. Saya adalah guru BK dari SMK Negeri 1 Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, CGP Angkatan 11. Santai mawon, nantinya kita akan belajar bersama-sama karena juga saya masih belajar. Jadi intinya nanti kita saling memberikan masukan dan tanggapan. Jika ada pertanyaan juga nanti kita akan bahas bersama-sama dalam diskusi ini. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Supaya tidak tegang sekali, kita tepuk tangan dulu ya. Sebelum kita awali, alangkah baiknya kita ice breathing terlebih dahulu. Bisa relax nanti supaya apa yang kita akan pelajari bisa lebih masuk. Kenapa? Ternyata ice breaking itu penting dalam memulai suatu kegiatan ataupun di dalam pertengahan kegiatan agar ketika sudah tegang ototnya kemudian kita refresh. Nah, dengan seperti itu maka materi-materi yang akan kita dapat akan lebih mudah masuk. Oke? Jadi ice breakingnya mudah saja. Nanti panjenengan ikuti arahan yang sudah saya sampaikan. Jadi kita akan menggunakan tepuk tangan, gampang, dan nanti bisa dipraktikkan juga untuk anak-anak. Bagi bapak ibu yang sudah mengetahui, nanti juga bisa membantu saya ya. Kemarin sudah daring ini dengan saya, Bu Febri dan khusus. Jadi tepuknya seperti ini ya bapak ibu. Tepuk 1, tepuk 2, kita gerakkan tangan kita ke kiri dan ke kanan. Tepuk 3, kiri, kanan, dan tengah. Tepuk 4, 2 kali kanan, 2 kali kiri. Tepuk 5, 2 kali kanan, 2 kali kiri, dan atas. Oke, saya praktekkan ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Gerakannya agak cepat, tek gitu. Bisa diulangi ya. Tepuk 4, tepuk 5. Nah, gitu. Nanti dengan aba-aba jenengan sudah paham ya. Nah, nanti saya akan hanya memberikan aba-aba melalui hitungan angkanya saja. Sudah siap? Tepuk 2, tepuk 4. Belum kompak, jadi cepet ya, tek gitu. Tepuk 4, 2 kali tepuk 5. Nah, berarti konsentrasi semua ya. Nanti bisa dipraktekkan di kelas sebelum memulai pelajaran supaya anak-anak lebih fresh, lebih bersemangat dalam belajar. Nah, langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang budaya positif. Kalau kita sudah membahas tentang budaya dan positif, berarti adalah budayanya. Budaya itu berarti kebiasaan ya. Dan positif berarti kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif atau baik. Dalam pokok bahasannya nanti ada 5 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang disiplin positif yang mencakup ada teori motivasi, kemudian ada hukuman dan penghargaan, yang terakhir adalah restitusi.
Sudah pernah dengar tentang restitusi? Belum. Ada yang sudah pernah? Bu Novi? Oh, belum juga. Dan yang kedua ada keyakinan kelas. Kemudian ada posisi kontrol guru nanti. Dan yang keempat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Saya berikan di terakhir supaya kita lebih paham dengan urutannya sebelum kita melakukan segitiga restitusi. Oke? Pengertian budaya positif. Di sini budaya positif itu ternyata adalah merujuk pada nilai-nilai, sikap dan perilaku yang mendukung lingkungan belajar yang sehat dan juga produktif. Jadi selain harus sehat juga memiliki produktivitas, baik itu gurunya maupun siswanya. Jadi tidak hanya gurunya saja yang produktif, tapi anak-anak juga harus produktif. Dalam hal apa? Dalam hal prestasinya dan dalam juga hal karakternya. Mereka harus menelurkan atau memberikan sumbang kepada sekolah untuk dirinya sendiri maupun untuk sekolah secara positif. Lanjut ke disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Kalau di sekolah tentunya pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. Aman ya? Aman ya di SDN Batu Aji 1? Aman sekali. Dari fasilitas sudah ada pagarnya, kemudian di kelas juga bangunannya bagus, aman, tidak dan seperti yang dari daerah-daerah lain kita bersyukur karena bertempat di daerah Jawa ya, untuk fasilitasnya bagus. Kita lihat, kita juga bersyukur karena di daerah-daerah lain di luar sana, di luar Jawa utamanya, dari bangunan sekolahnya saja sudah tidak aman untuk anak-anak. Kemudian mendukung dan penuh hormat. Sini saling menghormati baik itu sesama guru maupun dengan anak-anak. Juga fokus dalam pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Seringkali kita lupakan ini. Terkadang kita secara sosial saja bagus, tapi emosinya baik itu guru maupun siswanya kurang bisa saling mendukung. Gitu nggih. Pendekatan ini berbeda dari disiplin tradisional. Kita tahu bahwa kita terlahir di era 80-an, ada yang 90-an, ada yang 60-an ya. Kita tahu bahwa pada masa-masa itu disiplin yang digunakan adalah menggunakan sistem hukuman. Kita tidak bisa mengekspresikan diri seperti saat ini. Dulu kalau jenengan tahu ya, kita alami, saya juga mengalami. Kalau tidak hafal peta dipukul dengan menggunakan kayu. Ada yang mengalami ini di masa-masa itu, dicubit sama gurunya. Ya, pada waktu itu ini masih dianggap benar, tapi saat ini ternyata itu tidak membuahkan hasil untuk anak-anak zaman sekarang. Nah, sedangkan tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harus kita tanamkan nilai-nilai positif secara universal. Kemudian bahasan selanjutnya adalah tentang teori motivasi. Menurut Diane Gosses dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini yang dulu kita pernah alami, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi supaya tidak dihukum kita ngajarkan tugas, supaya tidak dimarahi sama bapak atau ibu kita di rumah nyapu. Tapi sekarang apa itu berlaku? Tidak. Jadi tidak ada takutnya. Orangnya lebih ini arek-arek zaman sekarang. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini masih kalau sekarang ya. Saya mengerjakan tugas supaya nilai saya bagus. Aku tak misalkan mengerjakan apa atau saya harus melakukan apa nanti biar saya diberi hadiah sama orang tua saya atau guru saya. Ini masih motivasi yang bagus. Akan tetapi efek negatifnya adalah ketika nanti tidak ada penghargaan atau hadiah, mereka pasti tidak akan mau melakukan. Nah, yang paling baik tentunya yang ketiga, yaitu apa?
menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, saya mau belajar karena memang saya butuh. Apakah ini sudah panjenengan temukan pada anak-anak sekarang? Atau berapa persen? Kalau saya menemukan sekolah saya, jadi pasti akan berbeda anak yang memiliki motivasi intrinsik dari diri mereka sendiri dengan anak-anak yang harus dipaksa terlebih dahulu supaya mereka mau melakukan atau mau belajar. Ini beda biasanya. Jadi mereka yang memiliki motivasi intrinsik dari diri mereka sendiri pasti hasilnya akan lebih maksimal dan optimal dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki. Nah, inilah tugas kita sebagai guru untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak-anak. Gitu. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita bahas dulu tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu apa? Hukuman ya dihukum ketika kita berbuat salah, ya kita dapat hukuman yang bisa bersifat fisik maupun verbal. Jadi hukuman adalah respon ya terhadap perilaku yang dianggap tidak diinginkan, biasanya dengan tujuan untuk menghentikan perilaku tersebut. Kalau mencuri kita hukum apa? Kalau anak-anak terlambat kita hukum apa? Kalau anak-anak bolos kita hukum apa? Jadi hukuman itu kita lakukan agar harapan kita harapan kita agar perilaku yang tidak kita harapkan itu terhenti. Tapi terkadang berhasil atau tidak. Kalau di sekolah saya ketika dihukum malah besoknya terlambat lagi. Berarti ternyata hukuman itu tidak efektif dalam menghentikan perilaku. Kita banyak ya sudah tahu kalau mencuri atau korupsi itu dipenjara dengan hukuman sekian tahun, tapi ternyata masih ada saja yang melakukan korupsi atau mencuri atau merampok. Mereka kok nggak takut ya? Kenapa? Padahal hukumannya berat loh, tapi kok tetap saja ada. Ternyata tidak efektif. Nah, fokusnya pada pembalasan atau pengurangan. Ciri-ciri hukuman yang pertama adalah bersifat punitif. Punitif itu adalah seringkali dirancang untuk menimbulkan ketidaknyamanan atau rasa sakit sebagai bentuk balasan atas perilaku negatif. Jadi ada hukuman itu supaya jerah. Nah, yang kedua adalah mengurangi kebebasan. Contoh hukuman bisa termasuk larangan melakukan aktivitas yang disukai. Misalkan ini kalau di rumah, kamu kalau tidak mau belajar saya ambil HP-mu. Tuh kalau dengan anak-anak. Sama kayak orang benci mau nanti nggak tak kasih sangu. Ancaman-ancaman seperti ini yang biasanya adalah salah satu bentuk hukuman. Yang ketiga adalah fokus pada pembelajaran. Hukuman secara kurang fokus pada pembelajaran syariah. Hukuman seringkali tidak memberikan banyak kesempatan untuk memahami mengapa perilaku tersebut tidak diterima atau bagaimana cara memperbaikinya. Jadi kalau biasanya itu dihukum langsung, tapi tanpa kita beri penjelasan, nyapa kok aku dihukum, gitu. Ini seringkali anak-anaknya langsung menerima hukuman. Kenapa kok Bu? Saya kok dihukum? Karena ternyata anak-anak tidak tahu, terkadang karena tidak tahu kesalahan mereka. Ini dia. Kemudian lanjutnya adalah konsekuensi. Apa itu? Hasil alami atau logis dari suatu tindakan. Jadi konsekuensi adalah berfokus pada mengajarkan sebab akibat dan membantu individu memahami dampak dari perilaku mereka. Ciri-cirinya apa? Yang pertama ada bersifat edukatif. Konsekuensi dirancang untuk membantu individu belajar dari tindakan mereka dan mengerti dampak dari keputusan mereka. Jadi kalau saya melakukan A, konsekuensinya adalah B, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkait langsung dengan perilaku. Konsekuensi biasanya langsung terkait dengan perilaku yang akan dilakukan atau telah dilakukan. Misalnya, jika seorang siswa tidak menyelesaikan tugas, maka konsekuensinya bisa berupa waktu bermain hingga tugasnya selesai. Ini konsekuensi kalau panjenengan terapkan. Misalkan anak-anak ini tadi terlambat datang ke sekolah, konsekuensinya berarti mereka nanti ketika istirahat mereka tidak bisa istirahat karena harus
mempelajari hal-hal yang mereka tidak pelajari atau pada saat mereka terlambat tadi sudah ketinggalan pelajaran. Ini dia yang dinamakan konsekuensi. Dan yang ketiga adalah fokus pada perbaikan. Konsekuensi itu bertujuan untuk mendorong perbaikan dan membantu individu membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Ini yang kemudian adalah keyakinan kelas. Panjenengan sudah membuatnya atau belum di sekolah? Ini setiap kelas biasanya akan dari kelas 1 atau kelas 2 itu akan berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas dari masing-masing guru dengan anak-anak didiknya. Kalau keyakinan kelas dan peraturan kelas beda, pembuatan beda ya. Kalau peraturan apa bisa? Aturan. Sesuatu yang harus ditaati. Kalau keyakinan kelas ya, pasti berbeda dengan peraturan. Kalau keyakinan berarti harus diyakin. Jadi kata yakin, keyakinan, dipercayai, disepakati, ya. Bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas, kalau peraturan itu dibuat sendiri oleh guru tanpa melibatkan siswa, tapi kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama antara guru dan siswa dan disepakati di dalam satu kelas itu untuk dilaksanakan. Nah, beda ya. Kalau keyakinan itu siswa dilibatkan, kalau peraturan siswa tidak dilibatkan. Contoh misalkan, kalau peraturan kelas harus membuang sampah di tempatnya, tidak boleh rame. Ini cara-cara membuat keyakinan kelas. Urutannya adalah yang pertama kita memang harus buat peraturan dulu. Dari peraturan-peraturan itu misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini masih kalimat negatif ya. Urutannya dalam membuat keyakinan kelas, dari aturan-aturan tersebut harus kita rubah dulu menjadi kalimat yang lebih positif. Kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya apa gitu? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, dari situ ketika sudah kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif, kita akan buat keyakinan kelas seperti gimana? Seluruh anggota kelas menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini. Inilah yang akan kita sebut sebagai keyakinan kelas. Dari aturan yang berupa tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjadi seluruh anggota kelas akan menjaga lingkungan kelas di dalam kelas maupun di luar kelas gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian kita buat lagi, misalkan tidak boleh membolos dan datang terlambat. Kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Kemudian kalau tidak bolos, tidak boleh bolos. Apa ya? Selalu hadir sesuai dengan jadwal, misalkan seperti itu. Nanti kita akan berubah lagi menjadi kalimat yang lebih universal yang bisa diterima sama anak-anak. Anggota kelas ini akan datang tepat waktu dan mentaati seluruh aturan sekolah. Karena bolos termasuk mentaati atau tidak mentaati? Tidak mentaati loh. Nah, itu yang lebih universal. Itu sudah paham sampai sini untuk cara-cara membuat keyakinan kelas dari peraturan. Kemudian kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif karena tidak boleh mengandung kata tidak, itu kalimat negatif. Kenapa ya kira-kira? Kok nggak boleh dengan menggunakan kalimat negatif? Jangan ke sana. Sampai aja rono warna. Kecenderungan manusia itu semakin dilarang atau yang mengandung kalimat negatif malah akan semakin dilaksanakan atau dilakukan. Maka dari itulah kita harus rubah dari kalimat negatif itu menjadi kalimat yang lebih positif. Baru kita susun menjadi keyakinan kelas. Oke. Nah, ini dia ada posisi kontrol guru. Nanti kita akan kita introspeksi diri
Jadi selama ini kita di posisi yang mana, kita sebagai siapa di dalam posisi kontrol ini. Jadi kalau itu tepat ya kita laksanakan, kita lanjutkan. Tapi kalau tidak tepat ya alangkah baiknya kita introspeksi diri dan berubah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, nanti akan saya tampilkan videonya, ya. Nah, di sini adalah menurut Brian Gosen lagi dalam bukunya berjudul Restitution Restructuring School Discipline, berpendapat bahwa ternyata selama ini guru-guru perlu meninjau kembali dan berintrospeksi diri bagaimana penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka. Gak jarang loh kita mendapati, atau mungkin saya sendiri kasar sama anak-anak gitu. Nanti kita introspeksi bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak. Bisa kita perhatikan nanti di sini ada Salam bahagia contoh-contoh Ibu posisi dan kontrol. Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi selanjutnya membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak?
Aduh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya posisi teman. Ini ada positif dan negatifnya ya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini dia posisi keempat sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Jadi tidak ada rasa empatinya ya kalau bisa kita perhatikan tadi. Yang terakhir posisi sebagai manajer, posisi yang terbaik sebagai guru. Naren!
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bagaimana? Sudah menangkap posisi-posisi panjenengan yang kemarin. Nah, kalau nanti kan mungkin sudah ada perubahan ya, karena sudah melihat ternyata yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Kalau kemarin Pak Hadi di posisi mana kira-kira Pak Hadi? Penghukum. Oh, penghukum. Jadi pasti ada kata-kata kamu ini tidak boleh gini, tidak boleh begitu. Jadi ternyata gimana Pak? Karena dulu mau jadi TNI gagal. Oh gitu, karena ada ternyata Pak Hadi ingin jadi TNI tapi gagal. Ternyata sekarang jadi guru, berarti harus belajar lagi deh. Kalau menjadi guru yang baik ternyata posisinya bukan menghukum Pak Hadi tapi sebagai manajer. Oke. Ya. Nah kita bahas lagi supaya lebih paham. Jadi seorang penghukum itu biasanya tidak hanya pakai hukuman fisik ya. Lari kamu, atau kamu keliling lapangan, atau mungkin apa itu sit up, push up, tapi juga secara verbal. Lek cara Jawa nih ngelok ini lho nggih.
Ngelokne itu juga salah satu hukuman secara verbal. Nah, itu yang harus kita hindari ya Bapak Ibu, karena itu akan menimbulkan luka. Gelek larene itu apa ya? Saya ini dari pengalaman saya pernah mengalami hal ibaratnya itu mungkin tipenya guru saya dulu penghukum sampai dewasa itu tetap teringat ternyata Bu. Jadi kita harus berhati-hati dalam memberikan treatment atau ketika kita berkata-kata atau memberikan pembelajaran pada murid kita. Apa yang sudah saya katakan ini nantinya membekas atau tidak pada anak-anak didik saya ya. Ternyata sampai dewasa itu terbawa. Dan ini dendam kesumat gitu. Jadi benar-benar harus berhati-hati karena berdampak psikis yang begitu hebat pada anak-anak. Apalagi anak-anak SD ini utama ya, karena pada masa-masa sekolah dasar ini adalah pembentukan mental, pembentukan kepribadian mereka yang akan dibawa hingga dewasa. Maka dari itu untuk saya titip banget ini pesan untuk saya guru BK ya, karena saya sudah di kelas dewasa dan ternyata banyak luka. Ini yang sudah saya lakukan. Saya wawancara beberapa anak-anak didik saya. Luka yang mereka bawa itu adalah luka dari sekolah TK dan sekolah dasar. Ini yang paling mereka ingat, bukan masa SMP atau bukan masa SMA, tapi masa-masa mereka ketika kecil. Yang selanjutnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah ini biasanya garai bocah merasa bersalah. Misalnya manut buses, boleh sampai manut buses karo bahane sibukan ibu buses. Kalau ya lemah lembut, tapi ini akan membuat anak merasa bersalah terus menerus. Dia akan memiliki harga diri yang rendah. Dan ternyata ini juga tidak baik, ya? Tidak boleh kayak gitu ternyata, ya. Kemudian sebagai teman, wakra. Dia kabarnya ya ini kok telat ini lagi tangi toh. Tapi nanti efeknya apa? Mungkin dia akrab dengan guru tersebut, tapi ketika dia berhadapan dengan guru lain, dia tidak akan nurut seperti dengan guru yang tadi. Dan ini negatifnya. Jadi merasa aman dengan guru tersebut, tapi merasa tidak aman dengan guru lain. Ini sudah baik ternyata, ya. Selanjutnya adalah sebagai pemantau saja. Aturannya apa? Ya ini lagi toko. Kudu piye? Jadi nadanya datar saja, tanpa adanya empati. Dan posisi terakhir sebagai manajer ini mencampur antara guru sebagai teman posisinya dan juga guru sebagai pemantau. Jadi kita bisa empati, kita bisa akrab dengan anak, tapi kita juga berpegang teguh pada aturan yang sudah kita sepakati bersama. Aturannya sekolah kita masuknya jam berapa sih? Jam 7 misalnya. Jam 7 ini sekarang jam berapa? Jam 7.15, berarti sampai terlambat 15 menit. Ada apa? Kita memberi kesempatan anak untuk mengutarakan alasannya. Kalau untuk tipe penghukum tadi dengan tangkap enggak? Itu enggak memberi kesempatan anak untuk berbicara sama sekali. Jadi kamu ini kita terus yang serocos, tapi tidak memperhatikan dari sisi anak. Jadi tidak mendengarkan dulu alasan dia sampai terlambat kenapa. Itu ya. Inilah bedanya sebagai manajer dan juga sebagai penghukum. Kita tetap berpegang teguh pada aturan, akan tetapi kita juga memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan alasannya dan rasa tanggung jawabnya atas kesalahan yang telah dia lakukan. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Misalkan ini contohnya, panjenengan semua tadi datang ke sini karena mengikuti diseminasi untuk apa? Karena saya ingin mendapatkan sertifikat. Nah, berarti apa sih kebutuhan dasar? Seluruh tindakan manusia itu punya tujuan. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita datang ke sekolah untuk bekerja supaya kita mendapatkan upah. Kita misalkan sekolah untuk belajar supaya mendapatkan ilmu, seperti itu. Karena semua yang mendorong kita pasti ada tujuannya. Kita lanjutkan pada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih? Yang pertama adalah bertahan hidup tentunya. Ini pokok. Kita butuh makan, kita butuh minum.
memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya saya di sini tadi, saya alhamdulillah diterima dengan baik oleh Bu Anis dan teman-teman di sini semua untuk melaksanakan diseminasi. Dan untuk itulah berarti rasa kasih sayang dan rasa diterima saya tercukupi. Nah, kalau misalkan contoh yang lain apa nih? Kita nggak cuma makan, nggak cuma minum saja atau hidup di dunia ini, tapi butuh dicintai, dihargai, dihormati. Kita butuh diberikan kasih sayang oleh orang lain. Disinilah ada yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Ini perlu ternyata. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan yang seperti apa sih ini? Yang dimaksud penguasaan, panjenengan kuliahnya misalkan PGSD ya, kalau guru SD. Berarti penguasaan yang dimaksud adalah penguasaan materi atau keterampilan yang dibutuhkan oleh guru SD panjenengan kuasai. Ini juga salah satu kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia tentang penguasaan. Kalau misalkan jadi koki, penguasaannya juga harus dalam bidang masak memasak. Penguasaan lain, menguasai kelompok ataupun mempengaruhi orang lain, ini juga termasuk salah satu kebutuhan dasar manusia di penguasaan. Jadi ingin menguasai orang lain, ingin mendapatkan jabatan. Contohnya banyak sekali ya orang-orang yang bergelut di bidang politik dengan melakukan segala cara mereka mengambil simpati kita untuk kebutuhan penguasaan. Itu ya? Sampai sini paham? Kemudian ada kebebasan berpendapat, kebebasan memakai apa yang kita inginkan, kebebasan yang lain yang ternyata terbentur oleh kebebasan orang lain. Kita pengen bebas, tapi yang paling kita harus perhatikan adalah agar kebebasan yang kita inginkan tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kemudian kesenangan, senang, jadi have fun. Yang kita selain bebas juga pengen senang dong, gitu. Butuh senang, pengen ada sing senengane karaoke dengan misalkan bernyanyi dia senang, tapi ternyata kesenangannya kebanteran, nyetel musiknya terlalu kencang. Nah, disitulah ternyata kesenangan kita juga terbatas oleh kesenangan orang lain. Kenapa? Lek terlalu banter, lek nyanyi yang ganggu tanggane. Ada kesenangan boleh kita. Ini juga salah satu 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk memenuhi kesenangan. Anak-anak juga butuh senang. Kadang mau duduk meja nggih, klotekan arek-arek SD gitu. Kok SD tuh kadang iki lare-lare gede niku nggih. Dolan karepe dhewe. Terus kadang kena kancane atau mungkin merusak bangsa. Itulah, ternyata senang boleh, tapi jangan sampai merusak fasilitas atau sampai ngaku kancane. Itu. Nah, ini yang terakhir materi kita tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi nanti ada beberapa langkah. Jadi ketika kita mendapatkan salah satu siswa kita atau beberapa siswa kita yang melakukan kesalahan, caranya piye? Jadi kita terapkan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti tidak ada hukuman di sini, tapi kita akan mencampur antara penerimaan, empati, dan juga konsekuensi. Kita tadi sudah tahu, kita sudah buat keyakinan kelas. Nah, disinilah pentingnya sebelum kita menerapkan segitiga restitusi ini, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Kalau sudah kita buat keyakinan kelas, kita akan mudah dalam menerapkan segitiga restitusi ini. Langkah-langkahnya apa saja dalam penerapan segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Contohnya gimana? Misalkan ada anak berbuat salah, cara menstabilkan identitasnya seperti apa? Kan salah dong dia. Sebagai guru, bagaimana kita harus bersikap?
Jadi gini, kita sama-sama manusia. Kalau berbuat salah wajar. Jadi supaya anak stabil dulu. Pasti takut dong ketika anak melakukan kesalahan, kan pasti lebih deh, lari-lari pasti takut. Caranya biar mereka stabil kembali gimana? Kita memberikan perkataan atau kalimat tidak apa-apa. Semua manusia pernah berbuat kesalahan. Gitu. Ini cara menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ini langkah kedua dalam penerapan segitiga restitusi. Validasi dulu, divalidasi. Kayak tadi, Naren, kasusnya Naren, ya, terlambat. Ada apa sebenarnya? Kamu tahu kalau perbuatan salah? Iya Bu, saya menyadari. Ini yang penting ya. Anak yang berbuat kesalahan, mereka harus mampu menyadari secara pribadi, bukan karena kita, mampu menyadari kesalahan mereka sendiri. Ini yang paling penting. Jadi kan banyak juga yang nggak sadar kalau dirinya salah, sehingga kamu kok dicolok, kenapa saya dimarahi? Ini karena mereka nggak tahu mereka berbuat kesalahan. Jadi tugas kita sebagai guru adalah memvalidasi tindakan mereka yang salah. Kamu datang ini jam berapa? Sekarang jam 7.15. Kira-kira terlambat. Terlambat itu salah apa benar? Itu setelah kita validasi dan mereka mampu menyadari kesalahan mereka, kemudian kita tanyakan keyakinan, kesepakatan kita seperti apa kemarin. Nih contoh segitiga restitusinya ya. Yang pertama memang harus kita lakukan adalah dengan menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu juga bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah, bahkan ibu pun pernah berbuat salah gitu. Jadi awak diri pada menungso, jadi dia merasa ada yang bela, kita merasa sama. Jadi bocah orang di gitu. Langkah selanjutnya adalah memvalidasi kebutuhan. Nih, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kenapa sampai terlambat? Ternyata dia bangun kesiangan, tidak ada yang bangunin. Kalau misalkan ada anak yang sampai bolos, Bu saya sebenarnya sakit, tapi tidak ada yang ngantar suratnya. Maka dari itulah, ini validasi kebutuhan dulu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya, kan ada grup kelas, kenapa orang tuanya tidak mengizinkan sampean di grup? Kalau misalkan kesalahan yang lebih fatal, ini juga bisa digunakan. Adakah cara yang lebih efektif? Ini saya cerita di sekolah saya ya, karena harga makanan di luar sekolah itu lebih murah. Anak-anak di desa itu biasa lompat pagar Bu. Jadi pagar setinggi 3 meter biasa mereka itu lompat, hanya karena pengen beli nasi yang lebih murah dan banyak. Nih, ini penting nih. Adakah cara yang lebih baik kira-kira daripada lompat pagar? Ini yang sering saya lakukan. Tak tanya, emang nggak ada jalan lain ya selain lompat pagar? Ya ada Bu, tapi kadang nggak boleh izin. Adakah cara yang lain supaya kalian lebih kenyang? Kan katanya lapar ya. Ya bekal dari rumah. Tapi bekalnya habis Bu. Berarti harus bagaimana? Ya bawa bekalnya 2 dong, ya kan? Selanjutnya langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau terlambat itu kira-kira menyalahi aturan kelas atau keyakinan kelas yang telah kita buat atau tidak? Mereka juga harus sadar ternyata mereka nilai-nilai apa yang telah kita sepakati mereka langgar, dan itu akan ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Dari situ, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini juga harus kita tanya. Jadi tidak hanya kita marah-marah, tapi juga kita stabilkan dulu. Ini adalah sistem segitiga restitusi. Jadi tanyakan dulu, kita stabilkan dulu identitasnya, baru kita validasi, dan yang terakhir adalah kita tanyakan keyakinannya. Kalau sudah terlambat, kemudian hal apa yang bisa kamu perbaiki ke depannya. Jadi saya harus bangun lebih awal. Jadi tidak cuma kita marahin, tapi kita juga memancing anak untuk mereka memberikan solusi dari pendapat mereka sendiri gitu. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum berakhir? Tentang yang pertama tadi, tentang budaya positif, banyak sekali ya.
tadi ada posisi disiplin positif tentang teori, ada motivasi intrinsik, ekstrinsik, kemudian hukuman dan penghargaan, juga restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia, yang terakhir ada segitiga restitusi. Ada yang ditanyakan sampai sini? Monggo. Ada yang ingin menambahkan pendapat juga tidak apa-apa, monggo Pranis. Baik, terima kasih Bu Lulu ya atas paparan materi budaya positif yang sangat luar biasa. Tentunya bisa menambah ilmu untuk kami Bapak Ibu guru yang ada di SDN Batu Haji 1. Kalau selama ini yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru di SDN Batu Haji 1 mungkin dominan dengan posisi yang sebagai penghukum ya. Mayoritas seperti itu karena kami itu mesti refleks. Nah, nanti kalau kamu tidak seperti ini, seperti debat ini loh. Nah, kalau kamu nanti besok datang terlambat, kamu akan seperti ini dan seterusnya. Nah, dengan paparan materi budaya positif hari ini, setidaknya telah memberikan pencerahan bagi kami Bapak Ibu guru agar bisa lebih baik lagi tentunya dalam sebagai guru ke siswanya, jadi bisa menempatkan pada posisi yang pas ya tadi, yaitu sebagai manajer. Jadi bukan posisi penghukum, bukan posisi pemantau atau sebagai pembuat rasa bersalah, tetapi insya Allah kedepannya dengan pencerahan materi yang luar biasa ini akan kami terapkan ya di sekolah SDN Batu Haji 1 untuk belajar menjadi seorang manajer supaya anak-anak nanti kedepannya tidak menyisakan trauma seperti yang Bu Lulu tadi katakan ya. Ternyata anak-anak di tingkat sekolah dasar itu rekaman memorinya itu lebih kuat ya, jadi sampai dia dewasa bahkan sampai dia tua nanti akan teringat kejadian-kejadian yang dia alami di sekolah. Sekali lagi terima kasih atas paparan materi yang luar biasa. Semoga Bapak Ibu guru di SDN Batu Haji 1 bisa mengimplementasikan kegiatan budaya positif di SDN Batu Haji 1. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bu Anis. Saya juga sangat berterima kasih sudah diterima di sini, dan 5 kebutuhan dasar saya tadi sudah tercukupi. Salah satunya adalah rasa diterima. Nah, dari budaya positif ini yang saya sampaikan, saya harap juga membawa dampak positif bagi lembaga, dan saya juga masih belajar. Jadi kebetulan saya guru BK dan selama ini mungkin saya memposisikan diri itu sebagai yang nomor 3, sebagai teman. Oke, karena sebagai teman anak-anak saya itu akrab dengan saya, tapi dengan guru yang lain tidak. Nah di sini kalau dengan saya nurut, tapi dengan guru lain dia tidak mau. Dan disinilah kelemahan ternyata sebagai posisi manajer yang tetap memegang teguh peraturan dan juga kita bisa empati, bisa dekat dengan anak itu penting. Nggak cuma ibarat layangan itu, kalau kita ingin layangannya terbang tinggi, kadang diulur, kadang ditarik, gitu. Memperlakukan anak juga kadang kayak gitu. Kadang juga kita harus kenceng nih, tapi juga jangan lupa mereka juga manusia yang butuh diberikan kasih sayang. Apalagi anak-anak SDN, saya benar-benar ini pengalaman hidup saya. Benar-benar ada guru yang saya membekas kebaikannya, dan juga ada guru yang sangat membekas perilaku buruknya. Ini terekam jelas di otak anak. Panjenengan mungkin juga pernah mengalami. Ada tambahan lagi atau pertanyaan? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya.
paparan yang Mbak dulu paparkan tadi, Ibu Lulu, ya, karena memang ya seperti itu. Tapi kita terkendala biasanya itu di lapangan, nyatanya gitu loh. Ini saya bukan berbicara apa itu istilahnya arah, tapi di lapangan biasanya tidak seperti itu. Apalagi kelas-kelas yang rendah seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu. Dan saya sendiri juga melihat kebanyakan memang ya harus katakanlah agak didisiplinkan dengan cara-cara yang mungkin ya tradisional, tapi ya mesaknya juga. Mesaknya boleh naik apa jenenge naik sekolah didendeni karo peraturan, boleh nak mama didendeni karo neraka. Jadi ya saya sangat setuju, tapi mungkin untuk realnya itu kita perlu belajar yang lebih banyak, perlu belajar yang lebih apa lagi, ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Pak Hadi. Memang dalam penerapan budaya positif maupun disiplin positif ini juga harus memperhatikan usia dan juga ada kebutuhan khususnya atau tidak. Jadi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus kita terapkan restitusi ini sangat. Apalagi juga untuk anak-anak yang kelas rendah ini ternyata segitiga restitusi ini masih sulit untuk diterapkan, dan bisa diterapkan pada mereka yang mungkin sudah tahap pola pikirnya sudah bukan pra-operasional lagi kalau secara psikologi gitu. Dalam tahap operasional formal, operasional konkret baru bisa diterapkan. Bagi anak-anak yang masih pra-operasional memang harus pelan-pelan. Mereka ibaratnya masih anak-anak. Dari situlah kita juga harus belajar lagi caranya biar sesuai dengan ya tetap aturan pemerintah dengan menerapkan segitiga restitusi itu, tapi kita sesuaikan juga dengan tahap usia mereka. Ini juga yang kita gali sendiri. Karakternya di wilayah sini itu seperti ini. Ini dia. Ternyata dalam mendidik anak kita juga harus sesuaikan dengan namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau zaman dahulu nggak ada ya, kita belajar pakai HP buru-buru. Kodrat zamannya sekarang kan semua, bahkan kita ujian saja pakai HP, itu kodrat zamannya sekarang. Kodrat alamnya kayak gimana sekarang ini? Lingkungan desa Batu Aji nggih boten sami kalih daerah kota sana. Nah, memang ini senengannya misalnya jalanan, kita nggak bisa melarang anak-anak untuk heboh kalau ada jalanan lewat misalkan. Itu. Kalau anak-anak di kota mungkin cuek apa sih itu kampungan kayak gitu. Nah, kodrat alamnya di mana kita bertempat di Batu Aji. Berarti kita juga harus sesuaikan juga dengan kondisi yang ada di sini. Tidak bisa kita sesuaikan dengan di kampung kita atau di daerah kota. Ini dia. Ternyata selain kita harus menerapkan belajar segitiga restitusi, kita juga harus belajar tentang siapa sih yang kita ajar, kodrat zamannya kayak apa, kodrat alamnya kayak apa. Oke, saya tambah. Ini kalau saya, tapi ya pendapat saja. Ini saya membayangkan Yosewu agama saja itu orang biasanya itu kan sudah diponis ibaratnya. Kalau kita mencuri harus dipotong tangannya. Kalau kita nggak mau ke neraka harus berbuat baik. Nah, menurut saya ini peraturan itu ya harus dikasih seperti itu. Menurut saya, tapi itu ya mungkin lebih baik atau lebih gimana ya
memang jadi seperti itu. Jadi menurut saya ya bisa apa itu, orang seperti itu aja loh masih ada yang belok kanan belok kiri, gitu Bu. Ya seperti itu. Tapi kita yang hadapi adalah murid anak kecil. Mungkin metode itu memang jauh lebih baik karena sudah dikaji mungkin para itu, tapi kita juga setiap hari kan nyekelane anak. Jadi seperti saya ini nyekel anak itu pagi itu sampai malam. Kalau di rumah saya punya atlet-atlet yang main di pon, main di kejurnas itu sampai malam. Itu mulai kecil sampai besar. Jadi saya juga sedikit tidak juga mengerti karakter dari suatu anak. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf. Oke, ini untuk menegaskan bedanya antara peraturan sekolah dengan restitusi ya. Kita pasti ada pakem-pakem tertentu karena kita lembaga pasti ada aturan. Nah, kita harus bedakan mana aturan sekolah dan mana restitusi yang harus kita laksanakan. Kalau di tempat saya misalkan tuh 11 kali alfa sehingga dia tidak bisa naik kelas, ya itu aturan sekolah. Oke, restitusinya kayak gimana? Kita cari tahu bagaimana anak tidak sampai melakukan hal itu. Tapi aturan sekolah tetap kita pegang. Ini yang kemarin tuh sampai didiskusi di ruang kolaborasi saya itu jadi perdebatan. Jadi bedakan antara aturan kayak Pak Hadi tadi bilang aturan agama, yaitu pakemnya. Pakem yang memang harus kita taati. Untuk apa sih? Pasti Allah dan misalkan aturan sekolah pasti pemerintah memiliki aturan supaya tidak terjadi kericuhan. Maka dari itulah dibuatlah suatu aturan sebagai batas, ibaratnya bus untuk arti lek orang nek pagar muncul teko dinding gitu. Nah, aturan itu kita buat sebagai pagar supaya yang di dalamnya tidak keluar dari wilayah yang sudah kita tentukan. Restitusi bagaimana? Restitusi itu bagaimana kita memperlakukan yang ada di dalam. Oke, noted ya? Ada lagi tambahan atau pertanyaan? Pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Bu Siswati. Saya guru kelas 1. Dari penjelasan tadi, bagaimana peran seorang guru dalam membentuk budaya positif yang ada di sekolah. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana seorang guru bisa menerapkan budaya positif di sekolah? Caranya piye kira-kira? Tentu saja dari gurunya. Dari gurunya harus memberi contoh yang baik dulu supaya anak didik kita bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh gurunya dengan cara kita tetap memberikan empati pada anak-anak, kita menerapkan disiplin positif juga pada diri kita, sehingga ketika gurunya sudah memiliki disiplin positif, contoh lek mabune jam itu gurune yo aja setengah 8 kayak gitu. Misalkan pulangnya jam 12, kalau SD kan memang pulangnya bareng gitu. Berarti lek kancane urung mulih kecuali ada kepentingan yo kudune kontak. Dari situlah, dari hal-hal kecil itulah kita bisa menerapkan disiplin positif atau budaya positif juga kepada siswa kita. Seperti itu. Oke? Ada lagi? Sampun? Oke, ada. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penjelasan tadi, saya mau bertanya, apa tantangan utama dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Febri. Bu Febri ngajar kelas berapa, Bu? Kelas 2. Oh, masih termasuk kelas rendah ya? Oke. Tantangannya apa kira-kira dalam menerapkan budaya positif ini? Tentunya pertama dan utama adalah kurang
Febri sudah menerapkan budaya positif, tapi Pak Budi boten. Atau mungkin ada juga yang tidak, ini juga salah satu ya. Ada juga bagi mereka-mereka yang sudah nyaman dengan kondisinya sekarang, Pak. Jadi kalau sudah nyaman seperti ini, ngapain sih kita harus mencoba hal baru? Ini yang menjadi tantangan adalah sebenarnya adalah kesadaran dari diri masing-masing guru untuk mau atau tidak dalam berubah gitu loh. Kalau misalkan temannya mau tapi dia nggak mau, ya gagal juga. Jadi harus kompak semua supaya budaya positif atau disiplin positif ini bisa diterapkan. Jadi harus kompak. Yang pertama harus ada pemahaman solusinya, pemahaman pentingnya disiplin positif dari diri masing-masing guru. Intrinsiknya dulu, motivasi intrinsiknya tadi yang harus ditumbuhkan. Saya harus berubah dari diri saya sendiri, bukan karena atas perintahnya Bu Anis. Itu ya. Tantangannya adalah dari kesadaran diri atau kurang kompaknya dari anggota di lembaga itu. Kemudian ada yang memang diciptakan, orangnya nggak mau diajak berubah, ini ya juga susah. Tuh, tantangannya itu. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kesadaran diri dan kekompakan seluruh warga sekolah, baik itu guru maupun siswa, untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Itu. Sudah? Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Bu Anis, dan juga kesediaan waktu dari teman-teman semua menyaksikan destinasi saya, belajar bersama saya di sini. Saya benar-benar berterima kasih sekali. Sepertinya kita akhiri, bisa kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama, Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi lembaga SDN Batu Aji 1 khususnya, Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.